Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan Sakti dari kelas C Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. NIM S1D021181. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang negara dan konstitusi. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian negara. Menurut KBBI, negara diartikan sebagai organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Pengertian negara juga sangat banyak dikemukakan oleh ahli. Para ahli mengatakan bahwa pengertian negara terbagi atas dua, yakni dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pengertian negara dalam arti luas adalah kesatuan sosial yang diatur secara konstitusional untuk mewujudkan kepentingan bersama. Sedangkan pengertian negara dalam arti sempit adalah alat yang digunakan untuk mencapai kepentingan orang banyak. Secara historis, pengertian negara senantiasa berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat itu. Pada zaman Yunani kuno, para ahli filsafat negara merumuskan pengertian negara secara beragam. Aristoteles yang hidup pada tahun 384 sampai 322 SM merumuskan negara dalam bukunya Politika, yang disebutnya sebagai negara polis, yang pada saat itu masih dipahami negara dalam suatu wilayah yang kecil. Dalam pengertian negara tersebut sebagai negara hukum yang di dalamnya terdapat sejumlah warga negara yang ikut dalam permusyawaratan. Oleh karena itu, menurut Aristoteles, keadilan merupakan syarat mutlak bagi terselenggaranya negara yang baik demi terwujudnya cita-cita seluruh warganya. Berbeda dengan konsep penelitian negara menurut Niccolò Machiavelli yang merumuskan negara sebagai kekuasaan. Dalam bukunya One Piece Cycle yang dahulu merupakan buku referensi pada raja, Machiavelli memandang negara dari sudut kenyataan bahwa dalam suatu negara harus ada sesuatu yang harus dimiliki oleh pemimpin negara atau raja. Raja sebagai pemegang kekuasaan negara tidak mungkin hanya mengandalkan kekuasaan hanya pada suatu mayoritas moralitas atau kesusilaan. Kekacauan timbul dalam suatu negara karena kelemahnya kekuasaan negara tersebut. Yang kedua, saya akan menjelaskan pengertian konstitusi. Konstitusi pada dasarnya memiliki pengertian luas, yaitu keseluruhan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat mengenai cara penyelenggaraan suatu pemerintahan. Istilah konstitusi pada umumnya menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara. Sistem itu berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memenuhi negara. Dengan demikian, pengertian konstitusi sampai dewasa ini dapat merujuk pada peraturan ketatanegaraan baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Salah satu konstitusi menurut para ahli, yaitu Hermann Heller, membagi pengertian konstitusi menjadi dua, yaitu 1. Konstitusi dalam pengertian politik sosiologi. Konstitusi mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan. 2. Konstitusi merupakan suatu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat yang selanjutnya dijadikan satu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat yang selanjutnya dijadikan suatu kesatuan kaidah hukum. Konstitusi dalam hal ini sudah mengandung pengertian yuridis. Yang ketiga, saya akan menjelaskan pengertian UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia. Konstitusi Negara Indonesia adalah UUD 1945 yang bentuk pertama kali disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam tata susunan peraturan perundang-undangan negara, menurut jenjang norma hukum, UUD 1945 adalah kelompok aturan dasar atau pokok negara yang berada di bawah Pancasila sebagai norma dasar. 1. Kontribusi yang pernah berlaku di Indonesia. Dalam sejarahnya, sejak proklamasi 17 Agustus 1945 hingga sekarang di Indonesia telah berlaku 3 macam undang-undang dasar dalam 4 periode, yaitu sebagai berikut. A. Periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 berlaku UUD 1945. UUD 1945 terdiri dari bagian pembukaan batang tubuh 16 bab
37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan, dan bagian penjelasan. B. Periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Berlakunya UUD RIS. UUD RIS terdiri atas 6 bab, 197 pasal, dan beberapa bagian. C. Periode 17 Agustus 1959 sampai 5 Juli 1959. Berlaku UUD 1950 terdiri atas 6 bab, 146 pasal, dan beberapa bagian. D. Periode 5 Juni 1959 sampai sekarang. Kembali berlaku UUD 1945. UUD yang ditetapkan oleh PPKI tersebut sebenarnya merupakan hasil karya BPU PKI melalui sidang-sidangnya dari tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 dan tanggal 10 Juli sampai 16 Juli 1945. Hasil karya BPU PKI berupa rancangan pembukaan hukum dasar dari BPU PKI itulah yang selanjutnya ditetapkan menjadi UUD Negara Indonesia setelah mengalami perubahan seperlunya oleh PPKI. Perubahan yang dilakukan hanyalah hal-hal kecil saja, bukan masalah yang mendasar. Hal ini karena PPKI sudah mendapatkan naskah rancangan hukum dasar yang dihasilkan oleh BPU PKI. Beberapa perubahan tersebut antara lain: 1. Istilah hukum dasar diganti menjadi undang-undang dasar. 2. Kata mukadimah diganti dengan pembukaan. 3. Dalam suatu hukum dasar diubah menjadi dalam suatu undang-undang dasar. 4. Diadakannya ketentuan tentang perubahan UUD yang sebelumnya tidak ada. 5. Rumusan ketuhanan dengan kewajiban yang menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. 2. Proses amandemen UUD 1945. Amandemen artinya perubahan. Mengamandemenkan artinya merubah atau mengadakan perubahan. Istilah amandemen sebenarnya merupakan hak, yaitu hak parlemen untuk mengubah perubahan rancangan UU. Perkembangan selanjutnya muncul istilah amandemen UUD yang artinya perubahan UUD. Istilah perubahan konstitusi itu sendiri mencakup 2 pengertian, yaitu A. Amandemen konstitusi, B. Pembaruan konstitusi. Amandemen UUD 1945 dimaksudkan untuk mengubah dan memperbarui konstitusi negara Indonesia agar sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokrasi. Dengan adanya amandemen terhadap UUD 1945, maka konstitusi kita diharapkan semakin baik dan lengkap menyesuaikan dengan tuntunan perkembangan zaman. Dengan cara amandemen ini, UUD 1945 yang asli masih tetap berlaku. Hanya beberapa ketentuan yang sudah diganti dianggap tidak berlaku lagi. Yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan yang baru. Naskah perubahan merupakan bagian yang tak dipisahkan dari UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian, UUD 1945 kita terdiri atas 1. Naskah asli UUD 1945. 2. Naskah perubahan pertama UUD 1945. 3. Naskah perubahan kedua UUD 1945. 4. Naskah perubahan ketiga UUD 1945. Dan 5. Naskah perubahan keempat UUD 1945. Dengan amandemen tersebut, maka Konstitusi Negara Indonesia UUD 1945 menjadi lebih lengkap dan bertambah juga pasal-pasalnya. Jumlah keseluruhan pasal yang diubah dari perubahan pertama sampai keempat adalah 73 pasal. Namun, jumlah nomor pasal tetap yaitu 37 tidak termasuk aturan peralihan dan aturan tambahan. Perubahan dilakukan dengan cara menambahkan huruf A, B, C, dan seterusnya setelah rumor pasalnya, angkanya, misalnya pasal 28, kemudian pasal 28A, 28B, dan seterusnya. Oke, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang sistem ketatanegaraan Indonesia. Sistem ketatanegaraan Indonesia menurut UUD 1945 sebagai berikut. 1. Bentuk negara adalah kesatuan. 2. Bentuk pemerintahan adalah republik.
3. Bentuk pemerintahan adalah presidensial. 4. Sistem politik adalah demokrasi atau kedaulatan rakyat. Bentuk negara kesatuan. Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa bentuk susunan negara Indonesia adalah kesatuan, bukan serikat atau federal. Dasar penetapan ini tertuang dalam pasal 1 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Bentuk pemerintahan republik. UUD 1945 menetapkan bahwa bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik, bukan monarki atau kerajaan, yang tertuang dalam pasal 1 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa kesatuan adalah bentuk negara, sedangkan republik adalah bentuk pemerintah. Sistem pemerintahan presidensial. Berdasarkan ketentuan UUD 1945, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Secara teoritis, sistem pemerintahan yang dibagi dalam klasifikasi besar yaitu sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial. Mungkin sampai sini saja video presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.